أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا آمين أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah, mari sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berada di majlis ini, sebuah majlis yang sangat mulia karena kita akan membahas tentang keesaan Allah di tempat yang sangat mulia, yaitu yang disebut dengan Baitullah, rumah tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, saketelu tiang tunas tebriok-riok baca suratul Fatihah untuk semua guru-guru kita, baik yang sudah mengajar di Masjid Al-Hikmah maupun yang sudah mengajar di Masjid Baitul Taqwa ataupun di masjid-masjid lain dimanapun kita pernah belajar. Syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. Fatihah kedua tak lupa kita bacakan untuk orang tua kita jika telah meninggal dunia, semoga mendapatkan naungan rahmat ridwan di dalam kuburnya, ataupun semua keluarga kita yang telah meninggal dunia semoga mendapatkan seperti itu juga. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup semoga diberikan kesehatan, keafiatan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sak keempat yang ngiring terberiok-riok perbarui niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid niki karena Allah taala. Kenapa demikian? Karena ampun satulak jok kisah salai. Ketika kita sudah duduk di masjid, maka menurut Sahih Bukhari ada sekitar 25 derajat atau 25 turunan dari keutamaan ketika kita sudah berada di masjid. Salah satunya begitu kita niat ingin ke masjid, maka kita niat awalnya adalah untuk melaksanakan sholat lillahi ta'ala. Kemudian turunan yang kedua adalah kita niat iktikaf di masjid tempat kita melaksanakan ibadah, maka selama tiang pelungguh sami tokol ataupun si panggel lidap ketika tidak ada mudzakarah, maka silahkan sambil rebahan, begolok-golok selama lagu rebahan dia dapat tidem lemas sangkeng. Insyaallah niki semua tercatat sebagai amal ibadah. Sebagai contoh, ketika tiang pelungguh sami ulek begaweang,
Apakah istirahat di proyek atau istirahat le bangket, kulik lekan bangket, bedaitkan ce sopok masjid, maka silahkan terpersinai, persinain dek sekedar persinai ya, insyaallah dibarangi dengan berwudu, maka silahkan duduk dan niatlah iktikaf lek masjid ni ke, insyaallah memang ini janji Allah untuk orang-orang yang beriktikaf akan dituliskan pahala. Seandainya sekedar teduh atau sekedar lemas sangkeng, napi lagi lamun tejak rombok nisi zikir maupun membaca Al-Quran. Di dalam surah Al-Isra sa kenyeken wi tegati laksanaan, apakah malam ini sudah masuk bulan baru? Masih menjadi Pak Ril, alhamdulillah, berarti ndek neman telat. Lek malam ke siwak likur niki kita coba membuka kembali, karena tidak ada salahnya dan tidak akan pernah salah ketika kita membuka Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Isra juz ke-15 ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Le ayat pertama niki tersebutang subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjid ilal masjid. Jadi dua masjid yang disebutkan menandakan bahwa Allah sangat menyukai apa yang disebut dengan masjid. Ahabbul makani ilallahi al-masajid. Le antara selapuang tau le dunia sak paling sindemenang isi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Karena di masjid niki begitu kita masuk, melangkahkan kaki masuk, maka sudah tercatat sebagai amal ibadah. Napi lagi lamun tejak malik rombok dengan kegiatan-kegiatan lain. Karena masjid niki dalam bahasa Arab diartikan masjid sebagai tempat sujud. Masjid, masjidun, tempat sujud. Sajadah asalnya yaitu sujud. Kemudian masjid, tempat untuk bersujud. Lamun masjid yang pelungguh sami, alhamdulillah, ia beli, ia megah. Masjid searah beduen tendah le masjid lau, ia beli, ia megah. Ada beberapa masjid yang hanya satu tempat imam dan dua shaf pun disebut dengan masjid. Kalau kita merujuk kepada arti dasar dari masjid, tempat untuk bersujud. Lagu lamun cara Indonesia, lebih-lebih le Lombok, yang disebut masjid adalah tempat taut sembayang kence sembayang Jumat. Ya sebut masjid, sehingga diklasifikasi ara istilahna musola atau santren, ara sanden bede otak, jajar cara inget yang le seilelai. Jajar tuang guru Munajib, jajar tuang guru Ahmad Rosyidi. Lai, tapi lama-kelamaan kah jari jajar, tapi ang notak, jari ne santren. Tapi pada dasarnya niki semua merupakan tempat untuk bersujud. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram tempatnya di Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan Masjidil Aqsa, ya sak tahu ne girang te tendang batur-batur Palestina isi dengan Israel. Jadi kenyakan nemele sembayang, bahkan dilarang baun tersembayang, ini tetejelek. Tetapi itulah takdir. Padahal di dalam ayat ini arak tersebutang alladzi barakna haulahu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu.
yang telah kami berkati sekelilingnya. Dengan apa Allah memberkati sekeliling dari Masjidil Aqsa? Di sana ternyata tumbuh-tumbuhan atau pertanian lamun tejak mau nenalet ia sangat subur. Nah, inilah yang ingin dirusak oleh dengan salengeangan. Ya empok demen ngebom, lamun bom niki kan racun. Sehingga butuh tahunan bahkan puluhan tahun sehingga jangan bau tiwuk malik. Ini yang ingin dirusak. Sehingga batur-batur salib Palestina ini entah kiriman beras oleh Lombok bahkan dari negara-negara lain. Nah, kembali kepada masjid, bahwa ternyata masjid niki merupakan tempat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kembali nampun marak niki di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Wa fi riwayatin, "Man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah." Ara Malik sapa riwayat, "Man bana masjidan walau kana mithlu qafasi tairin banallahu mithlahu fil jannah." Jadi ara telu riwayat sak baru tiang dait. Luwe ang di teman dait. Sa pertama tersebutang isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya banallahu, Allah akan membuatkan. Bahkan bukan menggunakan akan. Kalau menggunakan akan ya beni. Lagu niki menggunakan fi'il madhi aran, lamun bahas secara nahwu. Bana, telah membangun. Begitu tiang pelungguh sami ikut andil, ikut gotong royong, ikut dalam segala proses pembangunan masjid, baik di Sentelok Daya maupun di Sentelok Lau, maka jawabannya bana. Bana niki telah membangun. Siapa pelakunya? Allahu. Banallahu lahu baitan fil jannah. Cuma tahu tejak nikmati niki era lamun tuah game over, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi ada di dalam kisah tentang Siti Maryam, baru nebaca isi Suri Hadi. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Coba lanjutan Suri Hadi. Iya, Pak. Jadi setiap Nabi Zakaria masuk ingin memberikan makanan kepada Siti Maryam niki selalu berada di mihrab. Mihrab marantan sebuah kamar khusus untuk ibadah. Jadi mihrab niki mara musola pribadi. Lagu zaman Al-Qur'an zaman lain sebutan dengan mihrab. Zaman mangkin lamun cara pembangunan mamino arak musola le bale nggih mi. Arak sampai vega arak nanu beduen musola pribadi. Nah, Siti Maryam niki selalu dan sering bahkan menghabiskan waktunya selalu berada di mihrab. Sang lapah jaga Maryam unin basen tuan yaitu Nabi Zakaria. Jauh ang negeri apel kentejut. Le dalam bale arak dait apel. Anna laki hadza. Mbe oleh mau ni. Dari mana anda mendapatkan ini? Katanya Nabi Zakaria. Qalat, Siti Maryam menjawab tanda nina. Qalat, pokok tolak tak. Qalat, hiya min indillah. Ini berasal dari Allah. Jadi terkirimang isi Allah dengan kudrah dan iradatnya. Kun fayakun. Langsung narak. Lamun seapel arak le musim apel. Biasa. Mungkin baik untuk unuh-unuhang si teparan. Lagu le musim apel
Ini ang Nabi Zakaria dait ne duren. Terkadang di musim durian anggur. Di musim anggur dait ne jeruk, sehingga Nabi Zakaria tidak habis pikir. Ibrembentan Maryam. Ia ampun berjawab, kan ibu ketuan, dari mana engkau peroleh ini? Hiya min indillah. Yen tan tadi ngapal nih. Harus terbuka Al-Qur'an. Ya ampun, alhamdulillah niki bijadarin tiang belum gusami arak 13 kenyakan tegembleng untuk menghafal Al-Qur'an. Lamun tiang kan di tiang ngapal lagu angen si melet tiang pun arak ngapal, harus terbuka mending. Jadi rizki yang diberikan oleh Allah kepada Siti Maryam niki karena ketaatannya, karena selalu ibadah, karena selalu berzikir, selalu sholat, sehingga rizki itu tidak disangka-sangka, entah terlintas di dalam hati, ara idap jam 12 atau jam seke, melet na ja ngelor kadu apel baru-baru ara apel deket. Niki merupakan sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Hal ini pernah didebatkan oleh Imam Syafi'i bersama gurunya Imam Malik tentang pembahasan rizki. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rizki niki harus kita usahakan, harus terboyak, harus tersugul, harus terberusaha, harus terbegawean. Niki menurut Imam Syafi'i. Lamun menurut gurun, ndek napa menu. Baun tendot-dot lek dalam bale mau terizki. Berdebat ndek saling puni-uni ya, dengan perdebatan secara ilmiah. Lalu perdebatan ini tidak ada habisnya, akhirnya Imam Syafi'i keluar dari rumah gurunya. Bersalam sidok ime bolak-balik terus ule. Di tengah perjalanan Imam Syafi'i melihat orang sedang memetik buah-buahan. Nah neja mau tebetulong. Jadi ibarat marak cara lain milun betulong ia tebeng. Misal cara lain cerita lamun mata milun te ngembau pade bare tebeng, atau marak cara mangkin kan begabah mau tebeng derepan. Imam Syafi'i milun ngembau dengan harapan mau nejak tebeng upah dari membantu memetik. Lamun le pesisi hadi apa ran ponggok sampah nu ngujur atau milu sak meni angguk-angguk nu apa ngantuk ngerakat. Jadi arak entan le zaman lain sejak zaman ndek mana rakyat yang pelunggu sami. Imam Syafi'i milu memetik. Begitu selesai memetik, selesai wah tebeng nah. Arak mana-mana sekarang. Alhamdulillah. Nah ini jak kebuktian jak gurung ke. Kata Imam Syafi'i bahwa ternyata rezeki itu harus dicari. Sedangkan guru saya yang sekarang di rumah, dia tidak mencari rezeki dan mau napi jua. Menurut Imam Syafi'i. Karena sekarang kan baun terbagi dua ataupun selapun jaben jog gurun. Begitu sampai di rumah guru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man ana Syafi'i. Terbukaan lawang. Kan lemak to temalik sambung pengajian, maka jelap petulak. Bahasan gurun cara bahasa tiang pelung sami. Niki jak tiang hadihang jokside. Sekaligus ingin membuktikan bahwa ternyata rezeki niki harus dicari. Kemos gurun. Ini namanya ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Rizki yang tidak saya duga-duga dan tidak saya usahakan dan tidak saya cari. Toh saya bisa memakan bismillahirrahmanirrahim. Langsung contohang kelor rangke buah nike. Ini membuktikan bahwa ada namanya rizki yang memang dalam bahasa tiang pelunggu sami
rizki tidak tertukar. Jadi rizki ndek nejak bertukahang. Hal ini pun pernah dites arak le dalam kitab Durratun Nasihin. Arak sopok pengusaha lalu berusaha lalu jok Kufah sampai dia sengaja pulang agak tengah malam, kemalaman pun terbegal, pun tersekok mudi, sekok naik, pun tersaut jok sak peteng dan sangat bawah, sehingga dinara insyaallah dengan jadait yang tersengaja tadi mati perlahan. Dan akhirnya ternyata dia bisa membuktikan yaitu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada burung yang sengaja mengambil makanan orang pok nejau. Ijauang okay. Dengan sak tersekok niki. Niki pun ada di dalam kisah Ibrahim bin Adham. Banyak sekali kisah-kisah yang menyatakan bahwa ada kalanya rezeki niki harus dicari, lalu ia tetap karena memang takdir niki kan terbagi dua. Ada takdir muallaq tergantung terhadap usaha tiang pelungguh sami. Kemudian ada juga takdir mubrom, takdir yang tidak bisa diganggu gugat. Memang ia tak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Beremberuan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangis orang yang sangat dekat dengan beliau, yaitu pamannya. Tua nah, doang ke. Bahkan sampai nangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya mau masuk ke dalam Islam. Lagu mula takdir. Sekuat itu usaha dari seorang penghulu para nabi yang paling mulia, masih ada yang namanya takdir mubrom. Memang dia bau tenggagu gugat. Arak batur teri oleh pesawat. Tonggur salih Lombok Tengah nu paril, lalu Munas. Nggih. Jadi landing arak sekik ngembilinan isi pesawat, yaitu orang yang melompat. Ini alhamdulillah selamat pesawat. Memang takdirnya belum meninggal. Subhanalladzi asra bi'ablihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi masjid sebesar apapun sumbangan tiang pelungguh sami, sampai yang penarak hadis ketelu, walaupun marak belik tau kedit nelo si tiang pelungguh sami sumbang. Ya kodek kan tau kedit nelo. Ukuran sebesar itu sepaling keadaan bicara jamaan, karena keadaan saendekna ara sinja bau beleang, maka seorang ini menyumbang hanya sebesar tau kedit nelo. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, banallahu lahu mithluhu fil jannah. Jadi jak tetapi naang masih marak kebelik sanu dengan lipatan di surga. Jadi di surga itu kan mala ainun ra'at, penantang tiang pelungguh sami ndek wah cerminan sak menu kebagus, itulah surga. Wala udunun sami'at, dan telinga kita tidak pernah mendengar sebagus itu di dunia. Jadi surga niki ndek bau, ndek tuah cerminan, ndek tuah dengah. Wala khatara, dan tidak pernah terlintas di benak tiang pelungguh sami. Saking bagus. Semuanya mungkin dari emas, ndek bau si terbayangan saking bagusnya yang namanya surga. Jadi ya niki ruan gambaran seorang yang membangun masjid. Bahkan di dalam hadis lain, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan umat manusia yang akan mendapat naungan rahmah ridwan pada saat tidak ada naungan sedikit pun kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya niki selalu terpaut, selalu ingat, selalu ingin ke masjid untuk beribadah.
kalau dia tidak ke masjid untuk ibadah, selalu dia pikirkan untuk kemajuan masjid, selalu pikiran berembentan ampun sak jamaah nu demen jok masjid. Oh, taraang kajian-kajian. Selalu dia menggantungkan pikirannya bagaimana membaguskan dan memakmurkan masjid. Marantan niki panitia pembangunan masjid, mereka berpikir berembentan pun sak bagus. Kemudian ada panitia pengajian, panitia mudzakarah, berembentan pun sak selalu makmur. Karena memang setelah kita membangun sebuah masjid, yang tidak kalah penting adalah bagaimana tiang pelungguh sami memakmurkan. Lagu kampung teniki memang ya alhamdulillah ya luwek jamaah. Dit memang ya terbagi. Jadi mudah-mudahan bukan terkotak, ya terbagi karena arak santren. Langambat arak milu sembahyang jokto, arak santren nutimu salat mereka di sana. Jadi sebenarnya tidak terkotak lagu ya sekian rapat lain pada ibadah. Tiang jarang jok masjid kanci niki. Kanak-kanak lek goa arak sopok kelas laik mami noar kancen tiang konsultasi berembentan ya tahu tuh sekelas ya jari musola karena ya searah barang niki. Mambana masjidan banallahu lahu baitam fil jannah. Kemudian bagaimana kita memakmurkannya? Ya marak niki. Kita memakmurkan dengan paling tidak teberyok-ryok iktikaf, arak kegiatan sak lebehang, teberyok-ryok selakar, teberyok-ryok zikir. Dan ini tidak hanya kepada orang yang berzikir. Nikilah yang disebut investasi akhirat. Lai sa masjid sa tau jamaah nina masa tiang lek pondok mungkin wah bilinan sebagian dengan sak milu gotong royong, sak nyumbang semen, sak nyumbang kerikil, nyumbang besi, sebagian arak sama sehat alhamdulillah. Tetapi dengan berkat diadakannya kegiatan sholat jamaah, kegiatan mudzakarah, tekadu isi jamaah sak bini, sak nina, maka insya Allah dan ini pasti mengalir kepada ina amak papuk balok sawah ikut dalam pembangunan masjid. Pun dengan yang di depan yang tiang tempati makin niki memang ya baru. Dengan kegiatan yang seperti ini maka investasi kita walaupun tiang mudah-mudahan tiang pelunggu sami tekican belo umur dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya ditakdirkan meninggal dunia, ukuran wah lebur, wah telupak tisi anak keturunan samudiang, tetapi masjid niki akan tetap ngatongan tiang pelungguh sami pahala yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Jadi inilah yang disebut dalam hadis yang dinyatakan, dan ini semua menyepakati baik tiang ahlu sunnah maupun yang non ahlu sunnah. Idza mata ibnu Adam, lamun anak manusia bilinan, tiang pelungguh sami bilinan, in qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin. Niki wahruan sedekah jariyah au ilmin yuntafa'u, atau misal tebriok-riok arak lek beruga-beruga telang tengah jahan ngaji, tengah jahan ikra, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak jari selalu ingat doa tiang pelungguh sami. Insyaallah niki merupakan bagian dari amal ibadah kita di dunia, sehingga tidak benar orang yang mengatakan wa allaisa, orang yang mengartikan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sebagian orang mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, mengutip Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa tidak ada yang akan kita dapatkan kecuali apa yang sudah kita usahakan. Ternyata memang membangun masjid ini kan waktu usaha laik masa hidup. Anak jari kan usaha tite pon menu.
Lamun usaha dengan dek naran anak tiang, dek anak tiang pelum sami ya anak dengan, jadi usaha entah. Jadi merupakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa annasau dan lema saufa yura. Saufa nu ya jauh. Era pasti entejak dait. Pasti entejak dait semua amal ibadah yang kita sudah kerjakan. Li dalam faqih surah apa sakena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Li ngongkat. Coba dari pertama. Serentak bantu paki. Tebareng-bareng sekaligus beriok-riok melafalkan kan mau satu huruf kali dengan 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ard wa akhrajatil bi anna rabbaka awha. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi pasti entejak dait. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bagus jak pegawian tiang pelungguh sami khairan yarah. Bagus jak dait. Faman ya'mal mithqal niki ndek miskol nelpon semendak. Ngejak miskol bejora. Lamun niki mithqal adalah gambarannya adalah lamun narak jelo oleh misal oleh kisi-kisi angin arak tama seret tulen atau oleh balai cara lain ya tepong pagar arak ruan maka di udara niki terlihat arak ruan keber le niki apa ya arak lagu piran jak penggitang lamun temate di lem peta center insyaallah penggitang niki ruan amal ibadah tiang pelungguh sami pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun khairan maka jawabannya khairan yarah. Lamun syarron maka jawabannya syarron yarah. Lamun bagus dait. Lamun lengi pegawean tiang pelungguh sami walaupun seberat dalam bahasa sekarang atom partikel terkecil tetap kita akan memperolehnya. Nah, niki merupakan amal ibadah. Kemudian salat yang kita lakukan di masjid, kalau masjid identik dengan salat. Arak semalik kegiatan lain, tapi kebanyakan masjid pasti kita gunakan dan selalu kita gunakan untuk salat. Di dalam Al-Qur'an suratul Baqarah disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Arak ruan bagas, coba wasta'inu. Bismillah. Tin mang kendengahan. Sekali lagi, besarkan suaranya. Boleh Lanjut. Cukup. Jadi alhamdulillah bagas niki baru 6 bulan atau pituk jarin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi di dalam suratul Baqarah ayat 45 wasta'inu dan minta tolonglah bis-sabri dengan kesabaran. Sabar pertama, wasta'inu bis-sabri, minta tolonglah dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian yang kedua dengan cara salat. Maka sabar tepejulu, di sini ada rahasia yang sangat penting. Jadi Allah Maha mengetahui bahwa ketika ada cobaan, ada ujian, ada masalah,
pertama yang harus kita pilih adalah sabar. Sehingga dalam ayat lain tersebutang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sebuah ujian itu tidak diberikan oleh Allah, melainkan Allah sudah tahu. Dia tahu kasih Allah tiang pelunggu sami jak mampu menghadapi. Dan memang ujian niki merupakan sebuah anak tangga sehingga kita termasuk ke dalam kelompok keimanan yang setingkat lebih tinggi. Setingkat lebih tinggi. Ibaratnya ulangan semester, ulangan akhir semester taik ke kelas 2. Ulangan ujian nasional tamat SD, ujian nasional MTS tamat MTS. Niki merupakan sebuah langkah yang ditakdirkan oleh Allah untuk menaikkan kadar keimanan kita. Dan memang jaza atau pahala, bahkan tempat kita berbeda-beda nanti tergantung tingkatan tiang pelunggu sami. Sehingga Tuan Guru beliang coba terbanding tiang pelunggu sami. Karena memang Allah mengetahui bahwa ya jangan mampu Tuan Guru nika untuk menghadapi cobaan nika. Wasta'inu bis sabri was shalah. Li mahfuzat tersebutang as-sabru repan. Coba as-sabru di mana kedengahan. Terus murrun fi mazaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Jadi hebat wah. Sabar niki yang mula pahit. Pahit marapil. Pokok haru sida aja molah dah kena sabar. Coba sida marah aku je sang nyelepuk dah. As-sabru kasabiri. Marapil. Pil niki si pahit. Lakin awaqibuhu, tetapi manfaatnya, akibatnya ahla, lebih manis daripada asal madu. Misal tiang pelunggu sami tertakdirang sakit, si pahit noh. Aduh. Arak sajang ke ipoh ngina muat. Tetapi alhamdulillah kawan tersembayang dengan izin Allah. Wassalah. Kemudian selain bersabar maka kita harus melaksanakan salat. Dalam suratul Fatihah disebutkan yang senada dengan wasta'inu bis sabri was shalah, dan minta tolonglah dengan cara sabar kemudian salat. Dalam suratul Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasta'inu niki lamun cara pondok niki tersebutang sigatnya fi'il amr, perintah. Minta tolonglah. Tiang pelunggu sami tersuruh isi Allah lamun nara masalah minta tolong dengan cara sabar dan salat. Kemudian di dalam suratul Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nasta'in niki merupakan bentuknya fi'il mudhari. Nah, misal lamun tiang pelunggu sami jak ngendeng tulong tipa Allah, ngendeng pertolongan. Allahumma inna nasta'inu. Allahumma inni asta'inu. Nasta'in. Lamun te luwe-luwe, lamun te mesa asta'inu. Ya Allah, aku mohon pertolongan. Lamun nesengke, ya Allah, tiang ngendeng, kaji ngendeng, apa ada tulong kaji. Melet, tebedoi anak sak ngapal Al-Quran. Amin. Melet, tebedoi ini yang melet, yang bedoi anak. Niki disebutkan di dalam Ali Imran. Ketika seorang nabi yang sudah sangat tua, saking tua, iwah rambok. Beandar nebaru. Washta'ala ra'su syaiban. Dan
sudah beruban, rambut yang hitam sudah berubah menjadi putih. Nabi Zakaria ngendeng ampuk nesak berdua bija jari. Dan cara beliau meminta dojulu pedas pun lebih meyakinkan ayatnya. Jadi Nabi Zakaria di dalam surah Ali Imran tersebutang bahwa beliau memohon kepada Allah kenyakan nendek nini man berdua anak. Bahkan beliau itu memohonnya dengan cara solat. Jadi kenyakan dalam keadaan solat ampun terdatangin isi malaikat Jibril. Nane jak ada tebang bija meni si aranin. Nama anaknya meni si aranin Yahya si aranin. Arak di dalam Al-Quran lagu yentan telah mentendek ngapal Quran. Coba washta'ala ra'su syaiba. Pakai wamro'ati aqir. Dah ketemu? Ya sudah. Jadi berembin tanti yang jak berdoa bija bahasa Nabi Zakaria bulu wah putih ni wah encok onyah ni mandul aqir mandul. Tapi berkat kesabaran beliau yang sudah menunggu seorang putra sampai nerambok terus berdoa dan mohon kepada Allah baik dalam keadaan solat maupun di luar solat. Nah pas kenyakan sembahyang, kenyakan nganjang sembahyang pun datang malaikat Jibril. Nah ni salam oleh Allah, anda akan mendapatkan seorang putra dan namakan dia Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Washta'ala ra'su syaiba. Jadi berdua anak dan alhamdulillah anak naniki bau neta angkat menjadi seorang nabi. Nabi yang bisa kita petik bahwa seandin mudah-mudahan dek nara sejangka putih lalu bulun dek nini berdua anak. Seandin nara maka silahkan bukalah di dalam surah Ali Imran disebutkan bahwa ada seorang nabi yang sudah sampai beruban belum memiliki keturunan. Namun berkat kesabaran dan ketekunannya dalam berdoa yang kebauna memiliki seorang putra. Jadi semua digantungkan terhadap bagaimana kita melakukan solat. Jadi di dalam solat ini kita akan selalu memohon berembentan tenunas tipa Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan wasta'inu dan minta pertolongan. Di dalam kaidah usul fikih tersebutang bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Ketika ada perintah asalnya niki dulu, maka itu merupakan sebuah kewajiban. Lamun cara usul fikih illa ma dallat dalil, kecuali ada dalil yang menyatakan bahwa perintah tersebut hukumnya sunat, hukum tersebut hukumnya mandub pada kancet sunat. Jadi lamun denara san jelasan maka itu bentuknya atau perintahnya merupakan sebuah kewajiban. Lagu niki memang bentuknya ndek saja kewajib. Wa aqimus salata wa atuz zakah, perintah aqimu, maka itu asalnya adalah perintah kembali kepada sebuah kewajiban. Jadi mudah-mudahan tiang pelungguh sami ndek tepandak untuk selalu memakmurkan masjid, selalu ingin berinovasi berembentan pun sa masjid niki selalu rame karena makin alhamdulillah pira persen jaga istilah jari ndek yang ngerti cak mami nawarwa niki selaku jari julu. Alhamdulillah makin tiang tinggal mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dengan cara melakukan solat terus yang potong nunas. Karena di dalam Al-Quran tersebutang orang-orang yang aflaha,
Qad aflaha. Orang-orang yang aflaha ini orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung ini adalah orang-orang yang menerima sambutan azan. Hayya 'alal falah. Falah niki adalah kemenangan atau keberuntungan. Falah keberuntungan, sedangkan aflaha ini adalah sesuatu yang sangat lebih daripada sekedar falah. Jadi falah artinya keberuntungan atau kemenangan, sedangkan aflaha niki merupakan sesuatu yang lebih. Qad aflaha. Piranto terdait aflaha atau falah ketika kita menyambut panggilan azan, maka kita langsung melakukan ibadah solat sekaligus kita memohon. Bahkan ketika kita tahiyat ada doa. Arab masih doa. Ketika kita sujud ada doa. Semuanya terangkum dalam ibadah solat. Niki tok tiang pulungguh sami bermunajat ketika sujud terakhir dan ketika juga tahiyat akhir. Mudah-mudahan arah manfaat untuk tiang pulungguh sami sehingga kita menjadi seorang muslim yang semakin tinggi kadar keimanan kita dan kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan surga Firdaus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.